Jawa akhirnya mencapai Roma. Pas perang pecah, wilayah ini benar-benar jadi epicentrum perlawanan. Tumenggung Kertanegara IV, selaku bupati saat itu, berhasil memobilisasi rakyatnya habis-habisan, sampai dia dikasih gelar Senopati Banyak Widi. Terus, Kiai Syafi'i ngambil peran vital menggantikan Kiai Maja sebagai penasehat utama di Ponegoro. Dan sang pangeran sendiri, beliau secara strategis menjadikan Brangkal sebagai markas komando untuk nyerang wilayah sekitarnya. Kalau kita lihat urutan waktunya, suasananya benar-benar intens. Mulai dari pecahnya perang di 1825, terus di 1829, meskipun banyak Waida udah tertangkap, perlawanan rakyat Roman tetap gila-gilaan. Mereka nekat nyerang pasukan Belanda di desa Candi. Saking kewalahannya, Belanda sampai membumi hanguskan desa itu sebagai balasan. Ketegangan ini terus memuncak, sampai akhirnya di Februari 1830, pertemuan negosiasi pertama antara Pangeran Diponegoro dan Belanda terjadi di Roma Kamal. Masuk ke bagian keempat, pemerintahan pasca perang, babak tentang pemberontakan dan sebuah penyerahan yang bersyarat. Jadi, apa yang terjadi setelah perang usai? Belanda ini cukup pintar. Alih-alih mengeksekusi semua kerabat Diponegoro yang tertangkap, mereka pakai taktik asimilasi. Mereka masukin tokoh-tokoh ini ke birokrasi kolonial. RM Arya Mangun Prawira dikirim ke Ambal. Sedangkan RM Arya Jayaprana pada akhirnya diangkat jadi wakil Bupati Roma, lalu jadi bupati. Tapi ingat, pengangkatan Jayaprana ini nggak mulus-mulus aja loh. Ini terjadi karena adanya tekanan dari pemberontakan rakyat di tahun 1838. Nah, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Adipati Jayaprana ini berani banget buat neken Belanda supaya mau damai. Dia ngajuin syarat yang nggak main-main. Pertama, Belanda cuma boleh jadi penasehat, bukan penguasa. Kedua, pangkatnya harus setara sama residen Belanda, dan dia berhak pakai payung kebesaran kuning kemilauan. Dan yang paling epik, pejabat Belanda nggak boleh naik kereta sampai ke depan pendopo. Mereka harus turun dan jalan kaki. Ini literally maksa Belanda buat ngakuin kedaulatan dia secara penuh. Tapi ya, Belanda jelas nggak suka diginiin. Ini membawa kita ke bagian kelima, siasat penjajah dan akhir penghapusan secara politik. Jadi gini taktiknya, kalau perlawanan nggak bisa dihancurin pakai senjata, ubah aja geografinya. Di tahun 1841, Belanda mindahin ibu kota dari Gombong ke Karanganyar. Alasannya sih klise, kurang strategis. Padahal ini trik buat resmiin perubahan nama kabupaten. Ya, nama Roma pelan-pelan mulai dihapus dari peta. Cuma, ganti nama aja ternyata nggak cukup, selama sang adipati masih berkuasa. Akhirnya, di tahun 1868, Belanda main trik kotor yang lebih terstruktur. Pertama, mereka mulai memfitnah sang adipati. Terus, pejabat-pejabat lokal yang setia sama beliau digeser, diganti sama orang-orang pro-Belanda. Puncak